Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat. Kita berjumpa lagi dalam tutorial media pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang membuat soal lembar kerja peserta didik atau ulangan harian atau ulangan apapun dalam bentuk live worksheet. Jadi nanti siswa mengerjakan soal itu dalam format live worksheet. Sebelum kita ke live worksheet, Bapak Ibu, kita persiapkan dulu materi atau soal dalam bentuk Word ya. Jadi kita buka dulu misalnya ini. Nah, kita buka. Di sini saya sudah buat soal dalam Word, soal penilaian harian, bangun ruang sisi lengkung. Bapak Ibu bisa buat ini dalam bentuk cover ya, cover dari soal. Kalaupun tidak ada juga tidak masalah, Bapak Ibu nggak perlu pakai cover. Tapi silahkan Bapak Ibu mendesain apa nanti yang akan kita tampilkan dalam live worksheet dalam program Word dulu ya. Nah, kenapa ini banyak kotak-kotak? Karena nanti di live worksheet kita akan banyak bermain dalam kotak-kotak. Jadi menu-menunya itu nanti dalam kotak. Contoh nomor 1 di sini adalah menunya nanti siswa akan menggeser pilihan jawaban ini yang ada di bawah, digeser ke kotak-kotak yang ada di sini sesuai dengan apa yang ada dalam gambar. Jadi misalnya ini apa ini? Kalau ini bagian atas berarti mungkin ini adalah tutup tabung ya, sehingga nanti siswa akan menggeser tutup tabung ini ke atas ke sini. Truk gitu ya. Nah, ini dengan perintah nanti di live worksheet kita akan bahas di live worksheet perintah-perintahnya. Kemudian kita juga bisa ini masih sama ya, masih drop ya. Drop and drag. Kemudian ini juga masih sama, drop and drag. Nah, yang ini kita akan menghubungkan antara pilihan sebelah kiri dan pilihan sebelah kanan. Di sini misalnya titik A. Titik A itu apa di sini? Nah, ini apa ini A nih? A yang ditunjukkan oleh A bagian ini namanya apa? Kalau misalnya jari-jari, maka siswa tinggal tarik garis A ke jari-jari. Lalu B ke garis pelukis. C, nah ini kita lihat C apa ini? Oh, tinggi. Tinggi berarti C ke tinggi. Nanti yang D apa nih? Oh, D ini selimut. Nah, berarti nanti tarik D selimut. Yang E apa? Titik puncak ke titik puncak. F apa nih F? Nah, kalau F ternyata misalnya, oh ini bagian alas. Nah, berarti F ini hubungkan ke alas. Nah, ini menggunakan penghubung garis ya. Nanti ada perintahnya di live worksheet. Ini juga masih drop and drag. Dan yang ini masih drop and drag, semua drop and drag. Jadi pada kali ini saya hanya menggunakan 3, yaitu drop and drag, kemudian join atau menghubungkan garis, dan ini isian. Ya. Nah, nanti siswa mengisi di sini. Ini bentuk esainya. Sementara di live worksheet itu banyak sekali menu-menu yang ada, nanti Bapak Ibu bisa explore, tapi saya akan membuat di kesempatan kali ini yaitu menggunakan 3 perintah saja. Nah, nanti Bapak Ibu setelah anak-anak mengerjakan soal, akan ada isian nanti untuk mengisi nama siswa, kemudian kelasnya berapa, school of subject-nya apa. Nah, school subject ini bisa diisi dengan apa namanya pokok bahasan, bisa juga diisi dengan mapelnya apa, misalnya bahasa Indonesia, matematika, atau bisa diisi dengan nama sekolah. Ya, nah ini Bapak Ibu dalam bentuk Word ya. Di mana setelah kita membuat desain dalam bentuk Word, kita akan simpan file ini dalam bentuk PDF. Perhatikan Bapak Ibu caranya. Klik file di ujung kiri atas, lalu cari save as. Kemudian setelah cari save as, kita pilih mau disimpan di mana. Karena kebetulan saya sudah terkumpul di folder live worksheet. Kita klik di live worksheet. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di bawah ini
diklik pilihannya. Jangan ke Word, Bapak Ibu, karena tadi sudah dalam bentuk Word. Kita klik ke PDF. Ya. Tapi sebelum klik ke PDF, Bapak Ibu, tentunya file yang asli dalam Word itu sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita simpan kembali, simpan ulang, tapi dengan format PDF. Lalu save. Nah, oke, tunggu sebentar, sedang proses menyimpan ke PDF. Ya, masih proses. Nah, sudah selesai. Sekarang coba kita tutup. Ya, ini kita yes saja. Nah, kita coba, kita lihat di folder live worksheet saya. Apakah sudah tersimpan PDF-nya yang tadi? Nah, ini ya. Nah, ini soal penilaian harian BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Coba kita klik. Kita lihat dulu tampilan PDF-nya seperti apa. Ini kita perbesar. Nah, takutnya berantakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat, nah ini halaman 2. Kita kecilkan biar kita bisa lihat utuh. Ya, masih kurang, masih belum terlihat semua. Saya bikin 50% deh. Nah, kemudian halaman ke-3. Halaman ke-3. Oh, udah ke-5. Nah, ini halaman ke-4. Ini halaman ke-3. Halaman ke-4. Halaman ke-5. Dan halaman ke-6. Nah, ini gambar-gambar ini boleh dicari di internet Bapak Ibu ya, yang sesuai. Di sini saya ambil berani jujur saat ujian ya. Silakan bisa diambil. Kemudian background juga, kok ini ada gambar pensil dengan lembar kertas yang seperti ini. Bagaimana ya supaya bisa seperti ini? Bapak Ibu bisa cari dulu di internet, di Google yang bagian gambar, kemudian cari. Ini saya ambil halaman note ya. Kalau bentuk halaman kertas atau apa silakan aja, nanti muncul. Nanti insert gambar Bapak Ibu, insert gambar. Jangan menjadikan background. Kalau background nanti bentuknya itu kecil-kecil karena ini dari gambar diubah menjadi background, jadi bentuknya kecil-kecil nggak utuh. Jadi insert aja, insert di Word, insert picture, kemudian disesuaikan dan jangan lupa posisinya diubah menjadi behind the text kalau tidak salah ya. Di sana ada perintah di Word. Baik Bapak Ibu, ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Kita tutup PDF-nya. Nah, kita sekarang masuk ke live worksheet. Buka Google Chrome. Ya. Kemudian di atas sini tuliskan live worksheet. Nah, kalau sudah, nanti di bagian atas ini ada dua pilihan, ada student access, ada teacher access. Kita pilih teacher access, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah punya akun ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, tinggal klik aja register, nanti di sana diisi, silahkan. Ada dua, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini. Ini ada dua pilihan, ada dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bapak Ibu cukup isi yang ini aja, bagian kiri. Lalu jangan lupa klik di saya bukan robot ya. Kalau saya bukan robot sudah selesai, sudah centang, maka klik lagi di bawah kotak ini, saya membaca dan menyetujui ketentuan yang ada. Jadi klik baru register. Nah, nanti kalau ini sudah selesai proses, yang ini abaikan saja yang sebelah kanan Bapak Ibu. Setelah selesai proses register, nanti Bapak Ibu diarahkan ke email ya. Email Bapak Ibu yang diisikan di sini, silakan dibuka emailnya. Lalu diklik, di sana ada yang harus diklik untuk mengaktifasinya. Nah, kalau sudah diklik, berarti Bapak Ibu sudah bisa login ke halaman yang ini ya. Oke.
Nah, ini kita login di sini, isikan sesuai dengan username yang kita buat, passwordnya juga kita isi, lalu enter. Nah, di sini sudah ada tulisan nama kita ya Bapak Ibu ya. Di sini namanya Garang Osimoyo, nama saya. Bapak Ibu klik di sini. Nah, lalu di sini ada pilihan My Worksheet, My Student, My Workbook, My Mailbook, dan seterusnya. My Worksheet itu adalah worksheet yang sudah kita buat. Lalu My Student itu adalah siswa-siswa yang tergabung di kelas saya. Lalu My Workbook itu adalah kumpulan-kumpulan dari worksheet yang dikumpulkan menjadi satu folder. Misalnya folder ulangan harian, folder ulangan tengah semester, atau LKPD. Nah, silakan dibuat di sini. Nanti di-explore lagi Bapak Ibu. Lalu My Mailbox ini adalah tempat di mana hasil pekerjaan anak-anak masuk ke live worksheet kita sehingga kita bisa nilai karena nilainya sudah otomatis tercantum di sana. Ada dua untuk mengetahui email masuk atau kiriman dari siswa, bisa di My Mailbox, bisa juga di Notification. Ya, oke, kita keluar dulu. Ini sudah dalam bentuk akun kita, udah masuk di akun kita. Karena kita akan membuat live worksheet kita yang akan kita buat, maka Bapak Ibu pilih yang ini, Make Interactive Worksheet. Nanti ada pilihan, ini tutorial, ini adalah petunjuk-petunjuk, nanti Bapak Ibu explore. Kalau sekiranya, nah di sini banyak petunjuk-petunjuk. Kalau untuk membuat soal seperti apa, bangunnya seperti apa, ini ada di sini. Ya, menggunakan apa ada di sini. Nah, bisa juga Bapak Ibu mencari atau ingin melihat worksheet teman-teman dari seluruh belahan dunia. Ini ada banyak. Nah, ini dari Inggris, ini di English ya. Nah, dari Inggris itu nanti ada kategori lagi, accounting, art, biologi, silakan di-explore kalau mau lihat. Kemudian kalau kita ingin melihat Indonesia, maka Bapak Ibu cari ke bawah yang Indonesia. Nah, ini Indonesia nih. Klik Indonesia. Nah, nanti di sini ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, dan seterusnya. Oh, prakarya belum ada. Misalnya, silakan Bapak Ibu menjadi yang pertama untuk menuliskan di sini, sehingga nanti ada bagian prakarya di sini ya. Oke, misalnya kita mau lihat matematik, klik matematik. Nah, ini sudah banyak tuh, ada bangun ruang, volume tabung, volume limas. Silakan dieksplor dulu. Kalau sekiranya, oh ini bagus, silakan di ATM ya. ATM itu apa sih namanya? Ambil, terus tiru, modifikasi ya. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membuat worksheet sendiri, maka klik Get Started. Nah, kalau sudah get started, maka pilih file yang tadi kita simpan dalam PDF. Kita cari di data saya. Oke. Nah, saya simpan di sini di live worksheet. Nah, yang mana yang PDF tadi? PDF. Nah, ini soal penilaian harian BRSL. Open. Nah, ini sudah ada nama filenya. Kita tinggal upload. Tentu Bapak Ibu menanyakan kenapa sih dari Word harus ke PDF? Nah, karena PDF itu ukuran filenya itu sangat kecil ya Bapak Ibu ya, jadi disarankan untuk ke PDF. Oke, kita upload. Kita tunggu sebentar. Ini agak lama karena saya ada 6 halaman. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu yang tadi kita buat. Nah, sudah ada di sini. Oke, sekarang kita akan berikan perintah-perintahnya. Ya. Kalau di sini ini tidak ada ya, tidak ada. Ini kan bukan pilihan jawaban. Nah, tentu posisinya di sebelah kiri atas ini ada edit ya, lalu yang ini preview, yang ini save, ini discharge. Discharge itu artinya menghapus apa yang sudah ada di sini, nggak usah disimpan.
Dan ini update background dokumen. Ini jarang saya pakai karena saya sudah buat background sendiri ya. Oke, kemudian kita edit di sini. Tentu setelah di bagian edit akan muncul tanda plus ini. Tanda plus ini kita buatkan kotak di sini Bapak Ibu. Kita klik di laptop, lalu kita buat garis, buat kotak maaf. Nah, kayak gitu. Oke, ya. Ini biarkan kosong karena kan akan diisi bebas oleh anak. Nah, kita ulang Bapak Ibu. Cara mengulangnya gampang, ini tinggal hapus. Di del aja nih, del. Ini juga kita del. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat, ini isiannya kan ada di sini. Nah, ini nggak perlu karena kotaknya kurang lebar. Oke, kita klik di sini. Oke. Untuk kita panjangkan juga boleh di sini. Nah, kita panjangkan ini. Ini juga kita klik sini biar pas aja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berubah warna gini tinggal geser. Nah, oke. Nah, ini juga sudah ada. Ini kalau sudah diklik warnanya hitam berarti sudah benar. Kita coba ya. Nah, kita preview. Nah, di sini sudah ada. Kalau kita isi di sini misalnya Abdi Waluyo misalnya. Nah, Bapak Ibu tentu kok kecil banget sih ya. Nah, kalau kecil pada saat kita ngisi ini Bapak Ibu klik kanan. Nah, di sini ada pilihan nih size-nya. Silakan dibesarkan jadi 20 atau 22 lah. 24 juga boleh. Nah, 22 aja ya. Nah, terus fontnya mau apa? Mau ini juga boleh ya. Font colornya mau apa? Mau biru? Oke, biru ya. Kemudian background colornya mau apa? Mau pink? Nah, gitu ya. Border colornya mau apa? Bordernya mau merah juga boleh. Oke. Sebentar, internetnya sedang ini nggak mau diklik. Kayaknya udah merah nih. Ya, ini udah merah ya. Terus ini udah tidak usah. Nah, kalau ingin ukurannya ini akan sama semua ke bawah, maka ini apply the whole worksheet. Nah, aplikasikan ke semua isian worksheet. Save change. Nah, saya kita isi kelas 9B. Nah, itu kan jadinya kan besar ya. Oke, kita edit lagi ini. Ini kurang besar. Nah, oke. Ya. Kemudian untuk ini kan akan drop and drag ya. Nah, berarti kita buat di sini tanda panah ini. Nah, kita isikan perintah drop titik 2, misalnya apa ini? 1. Nah, kemudian kita bikin lagi di sini drop titik 2, 2. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu yang ini sebagai tutup tabung. Berarti ini jangan drop tapi drag.
drag titik 2. Nah, ini pasangannya kan 1 nih, tutup tabung. Maka drag 1. Yang ini tinggi tabung ya. Nah, tinggi tabung berarti nanti drag 2. Oke, kita tutup dengan kotak, lalu klik sekali di situ sehingga kotaknya jadi hitam. Lalu di sini drag titik 2, 2. Oke, kita preview dulu ya. Oke. Nah, kita coba yang ini kan tutup tabung, berarti kita tarik dari sini. Nah, kalau ini kita isi ke sini, nanti salah. Nanti jawabannya salah. Ini tutup tabung. Jadi harus sama ya Bapak Ibu ya. Tutup nanti di sini, yang tinggi tabung nanti di sini. Nah, itu tarik. Berarti udah bisa drag ya. Nah, di sini belum bisa karena di sini kan nggak ada perintahnya tuh. Tuh, belum ada perintahnya. Oke, kita kembalikan ke sini. Kemudian kita balik lagi ke sini. Yang ini kita buat lagi, berarti drop 3. Kita buat drop titik 23. Yang ini kita buat drop titik 25. Yang ini kita buat drop titik 24. Nah, kita selesaikan. Yang 3 itu yang apa nih? Ini kan jari-jari, berarti di sini. Di sininya drag. Nah, drag titik 23. Yang ini alas tabung, berarti drag titik 25. Nah, yang ini drop 4 ya, berarti drag titik 24. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini juga sama, berarti kita buat dulu ya di sini. Sini drop, mana yang urutan yang benar Bapak Ibu ya. Nah, ini kita buat lagi, berarti ini drop titik 22. Ini drop titik 23. Yang ini drop titik 24. Ini juga sama, drop titik 25. Jadi setelah membuat kotak begini, Bapak Ibu tarik, ini kita lepas, lalu klik lagi, baru ketik lagi, drop titik 26. Jadi kalau di laptop itu kan ada yang bagian untuk mouse tuh yang disentuh. Nah, ini di pojok kirinya, di kiri bawah itu diklik, lalu ditarik. Ini di mouse yang di touchpad itu ya, namanya yang disentuh di bagian bawah. Drop titik 27. Yang ini, nah ini drop titik 28. Yang ini sebetulnya kita menginginkan supaya anak itu bagaimana sih proses membuat rumus dari luas permukaan tabung. Nah, di sini kan ada 9. Kalau Bapak Ibu ingin melengkapi ini menjadi 10, misalnya pengecoh, ya boleh aja dibikin 10. Jadi dibikin salah, boleh. Oke, yang pertama, ini tentu kita inginkan bahwa luas permukaan tabung itu adalah luas alas, ya kan? Nah, berarti drag titik 21 ditambah luas selimut, urutannya kan gitu. Drag titik 22, lalu luas tutup
drag titik 23. Nah, luas alas itu apa rumusnya? Kan PR kuadrat. Ini drag titik 24. Lalu ditambah luas selimut. Selimut itu kan 2 PRT. Nah, ini gagal. Hapus. Ini juga sama nih. Apa ini? Terus nah, ini juga sama. Kalau mau hapus sampai menjadi kotak tanggal penjuru 4 tadi ya. Nah, ini 2 PRT berarti kan luas selimut ya. Nah, ini drag titik 2 1 2 3 4 berarti ini 5. Nah, ini yang ke-6 berarti ini drag titik 26. Nah, terus kan itu digabung ya menjadi PR nya itu menjadi ini. Berarti ini drag titik 27. Lalu ini menjadi drag titik 28 dan terakhir menjadi drag titik 29. Nah, itu ya. Oke, yang ini. Nah, ini kita hitung dulu. Kalau kita buatnya dulu ya kotaknya di sini, berarti kita buat kotak drop titik 21. Ini kita buat drop titik 22. Ini kita buat drop titik 23. Ini kita buat drop titik 24. Ini jangan ketuker ya Bapak Ibu. Kalau yang drop itu yang tempat kita naruh. Kalau drag itu bagian yang akan kita geser. Jadi ini drop titik 26 1 2 3 4 5 6. Nah, ini drop titik 27. Nah, sekarang luas alas. Nah, luas alasnya itu PR kuadrat. Berarti di sini ya. Nah, ini luas alasnya. Berarti ini drag titik 21. Lalu untuk luas selimut selimutnya luas selimutnya ini ada yang salah nih, harusnya 550 ya. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman nih, jangan sampai salah, karena kalau salah pilihannya nanti balik lagi kita ya. Nah, ini harusnya 550 nih, saya ketik 440 ya. Oke, jadi ini aja dulu. Untuk sementara ini nanti kita betulkan dulu ya. Nah, sekarang yang ini bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah kita buat sini
klik di kotak A, lalu dibuat join titik 21. Yang ini juga sama, kita buat join titik 22. Yang ini join titik 23. Yang ini join titik 24. Yang ini join titik 25. Join titik 26. Nah, sekarang A ini kan jari-jari, berarti kita pasangkan dengan ini. Nah, ini berarti join 1. Join titik 21. Oke, kita lihat bagian bawah ya. Belum tadi. Nah, ini A berarti jari-jari. Oke. B sini nggak mau karena belum dibuat. Tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah nanti ini kita simpan. Ya, kita simpan. Klik simpan. Nah, di sini pilihannya sebelah kiri itu menyimpan, tapi kita juga meng-share ke orang lain. Jadi orang lain bisa pakai punya kita, punya worksheet yang kita buat. Tapi kalau misalnya hanya untuk pribadi, nanti klik saya lebih suka di pribadi dulu. Jadi kita klik ini. Nah, silakan diisi. Nah, misalnya ini penilaian harian bangun ruang sisi lengkung. Nah, misalnya save. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah alamat yang bisa kita share ke anak-anak. Tapi ada settingan lagi. Jadi supaya jangan share yang ini, Bapak Ibu open worksheet dulu coba. Nah, kalau di open worksheet ini kan sudah terisi semua ya. Nah, di sini ada custom link Bapak Ibu. Jangan lupa klik custom link. Lalu pastikan di sini settingannya itu ini kita ambil yang tengah, ignore capital letters. Ini juga kita ambil yang tengah, send answer, kirim jawaban ke guru. Jadi anak nanti mengisi namanya siapa, grade kelasnya berapa, school subjeknya apa. Jangan lupa dicentang di sini, send answer to my mailbox. Nah, untuk yang ini perlu dirubah Bapak Ibu, karena ini biasanya udah default ya. Sudah dari sananya seperti ini. Ini kita rubah yang pilihan grade nilai yang pakai koma. Jadi diklik di sini. Nah, kenapa kita ambil pakai koma? Karena kalau dibulatkan nanti akan menjadi pembulatan semua. Tapi kalau koma misalnya 7,4, ini kita bisa jadikan menjadi 74. Kemudian yang show error ini dihilangkan supaya siswa tidak melihat jawaban yang salah atau jawaban yang benar, sehingga tidak dibocorkan. Kemudian jangan lupa ini time limit sesuaikan dengan soal. Kalau sekiranya soalnya banyak, kita buat time limitnya sampai misalnya 120 menit atau 2 jam. Nah, kemudian yang perlu di-share adalah yang ini linknya. Ya, copy link di sini, lalu coba klikkan atau kirim ke WA. Jadi kita akan coba dulu buka. Nah, ini kita isi misalnya Amran. Ini contoh aja ya. Kelas 9A. Kelas 9A. Nah, ini kita isi selimut tabung yang ini, kemudian alas tabung yang ini, kemudian jari-jari tabung yang ini, tinggi tabung yang ini, kemudian tutup tabung yang ini. Nah, kemudian
Luas permukaan berarti kita ambil luas alas, luas selimut, luas tutup. Nah, nanti kita akan sempurnakan di sini ya. Ini nggak pas. Di sini kita nanti bisa pakai edit, diedit lagi. Kemudian luas alas itu PR kuadrat, ini luas tutup PR kuadrat, luas selimut 2 PRT, PR kuadratnya kita gabung menjadi 2, ini tetap 2 PRT, nah ini 2 PR R tambah T. Oh, ini belum dikasih kayaknya, oh kelewat. Nanti kita buat lagi. Nah, ini yang tadi, misalnya luas alas 154, nah ini juga belum pas tengah ya. Nah, ini juga belum saya buat lagi karena ada kesalahan di sini. Nanti kita edit di Word-nya. Kemudian kita coba yang jari-jari ini. Yang B-nya juga saya belum buat, jadi baru satu tadi contohnya. Kemudian ini juga belum dibuat, sama ya Bu, drag and drop ya. Drag and drop. Ini juga sama, drop and drag atau drag and drop ya bacanya. Nah, ini isian nanti. Isian itu sama seperti kita isi nama di depan ya, nama kelas itu sama di sini diklik. Tapi karena ini memerlukan jawaban yang benar, maka nanti setelah dibuat kotak, Bapak Ibu isikan angkanya, misalnya 1440 cm persegi. Nah, berarti diklik 1440 persegi. Sehingga anak pada saat ngisi 1440 itu benar. Tapi kalau misalnya tidak 1440 maka salah. Tapi ini juga saya ada kekurangan sedikit. Mestinya di sini tuliskan gunakan pemisah titik untuk menyatakan ribuan ribuan misalnya ya. Karena nanti 1200 misalnya kalau kita ketiknya tanpa titik lalu kuncinya dengan titik itu nanti akan dibaca salah. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu ya kalau soal ini. Nah, kemudian anak-anak akan klik finish karena sudah. Nah, di sini menuliskan misalnya namanya ini misalnya ya. Grup levelnya 9A tadi. Namanya Amran tadi ya. Oh iya. Kita ketik Amran. Lalu ini 9A tadi. School objeknya mau SMP, mau matematik juga boleh. Kesepakatannya bagaimana ya. Nah, lalu send. Oh iya, kesepakatannya di sini BRSL ya. Oke, saya lupa tadi. Di sini ada kesepakatan isi BRSL. Nah, klik OK. Nah, untuk melihat jawaban anak, benar apa salah atau berapa nilainya, digeser ke atas, nanti ada nilai di sini. Nilainya 7. Saya mendapat nilai 7. Ya. Nah, kemudian, tapi untuk guru, disimpan di mana dia? Nah, guru ada di sini. Di notification ada. Nah, ini ada nih. Nah, ini notifikasi ini gabung dengan yang sudah pernah saya kerjakan ya. Ini sudah pernah saya kerjakan di sini. Nah, yang sudah saya pernah buat. Jadi sudah banyak, ada beberapa. Nah, ini yang baru saya kerjakan. Nah, ini namanya Amran 9A kelas 7. Nilainya 7 ya. Bisa diklik di sini. Nah, ini jawaban Amran. Tapi kalau ini ketahuan nih. Tuh, ini benar. Kalau hijau benar gitu kan. Nanti kalau ada tadi saya nggak salah. Nah, ini kalau ini salah nih. Mungkin saya salah. Oh, posisinya ya. Ini ada dua. Mungkin tadi saya ngambil yang ini jadi salah tuker. Ini bisa dibenarkan lagi nanti. Diedit lagi. Nah, ini udah benar, ini udah benar. Nah, ini kalau kayak gini, kalau merah berarti salah. Nah, kalau tadi di settingan akhir tidak di setting errornya kita masih checklist, maka anak bisa tahu jawabannya. Kalau ini hanya kita yang tahu. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk melihat nilai. Tadi sudah ada. Nah, ini worksheet yang pernah kita buat. Kemudian my mailbox itu di sini. Nah, isi my mailbox kalau misalnya udah banyak banget ya, karena ini 30 hari itu terhapus sendiri, itu bisa juga diklik di sini. Nah, nanti
Kalau Ibu klik 9A, maka yang muncul adalah kelas 9A-nya saja. Nah, ini. Ya. Kemudian penulisan 9A juga hati-hati, kalau ada spasi dengan tidak ada spasi beda tuh. Nah, ini yang 9A semua, berarti ini kerjaan 9A semua. Ya. Kalau mau nyari nama juga bisa, klik di sini, misalnya Amran. Tadi nama Amran mana ya? Amran, berarti ALMM. Nah, ini Amran. Ya, kalau misalnya kita gabung dengan mapel lain, maka misalnya nama Aisyah ini nanti ada 2 misalnya. Nah, ini kelasnya berarti nggak cocok. Bisa jadi Aisyah itu kelas berapa kan gitu ya. Coba misalnya Andika, ini ada di kelas 9D misalnya. Oh, Andika di 9 ya. 9 apa ya? Nah, 9H mana 9H? Nah, ini banyak nih ya variasi ininya. Nah, mungkin dia salah apa menuliskan harus tidak harus apa nggak pakai spasi nih, pakai spasi. Saya kira itu saja Bapak Ibu, sampai di sini tutorial kali ini. Kita akan kembali buat tutorial-tutorial yang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.